Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kita kembali dalam renungan firman Tuhan pagi hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa menyertai hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih buat nafas dan hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan menjalani sepanjang hari ini. Sebelum kami menjalaninya, berkati dan urapi firman-Mu sehingga firman-Mu menjadi pelita yang menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini, saya akan bacakan di dalam Mazmur pasal yang ke-19 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Dari ayat yang kita sudah dengarkan tadi yang saya bacakan, hari ini kita akan berbicara tentang menyegarkan jiwa. Ya, jiwa berbicara tentang pikiran, ya, berbicara tentang perasaan, jiwa juga berbicara tentang emosi dan kehendak kita. Jadi keadaan jiwa kita seringkali dipengaruhi oleh berbagai kesibukan dan tekanan yang dialami dalam menjalani kehidupan. Namanya juga hidup, ya, selama kita masih hidup pasti ada berbagai aktivitas yang kita lakukan. Di dalam berbagai aktivitas itu mungkin ada pergumulan, persoalan yang menekan jiwa kita, yang menekan pikiran kita, perasaan kita, yang memeras emosi dan kehendak kita. Oleh sebab itu dalam kehidupan ini seringkali ketika kita menjalani kehidupan ini, jiwa kita rasanya lelah, jiwa kita rasanya kering, jiwa kita rasanya gersang gitu ya. Jadi perasaan inilah yang membuat kita butuh yang namanya penghiburan, ya, butuh penyegaran jiwa. Ada banyak orang pergi liburan, ada banyak orang melakukan hobinya, kesenangannya, supaya apa? Supaya jiwanya terhibur. Tetapi kalau kita melihat dunia ini dengan segala bentuk penghiburannya hanya bersifat sementara dan tidak bisa menyegarkan jiwa kita yang kering, yang gersang, dan yang letih, yang lesu dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena bagian hidup ini kan ada banyak tekanan. Jadi kita membutuhkan penghiburan, tetapi dunia dan segala isinya ini tidak bisa menghibur kita dengan sempurna. Paling waktu kita pergi liburan, pas liburan, ya, kita pulang dari liburan begitu lagi rasanya. Mungkin di tempat-tempat liburan bahkan kita nggak mendapatkan yang namanya kesegaran jiwa tersebut. Jadi penghiburan yang sesungguhnya ini menunjukkan bahwa tidak bisa diberikan oleh dunia dan segala isinya ini. Hanya bisa diberikan oleh, kalau kita baca hari ini firman Tuhan, hanya melalui penghiburan dari Tuhanlah satu-satunya yang dapat memberikan kesegaran yang sempurna, kesegaran yang abadi, kesegaran yang menyegarkan, yaitu bagi jiwa kita, bagi pikiran, bagi perasaan, bagi emosi, bagi kehendak kita. Kita butuh kesegaran jiwa. Oleh sebab itulah pagi hari ini melalui pemazmur kita berbicara bagaimana kita memperoleh kesegaran jiwa yang sesungguhnya. Bukan dari liburan kah, atau bukan dari segala sesuatu bentuk-bentuk yang kita harapkan di dalam dunia ini. Ketika kita menggapainya kita terhibur, jiwa kita tersegarkan. Tetapi yang kita rasakan hanya sementara sifatnya. Tetapi hari ini kita diajarkan bagaimana menyegarkan jiwa kita melalui Mazmur tadi pasal yang ke-19 ayat 7 dikatakan di sana dengan jelas bahwa Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Jadi kesegaran jiwa dikaitkan dengan Taurat Tuhan. Kesegaran jiwa dikaitkan dengan kebenaran firman Tuhan, dengan perkataan Tuhan. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa jiwa kita ini yang bisa menyegarkan bukan dunia dan segala isinya ini, tetapi menurut firman Tuhan, jiwa kita ini disegarkan ketika jiwa kita terhubung dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi isi dan penuhilah jiwa kita dengan kebenaran firman Tuhan, karena hanya Taurat Tuhanlah yang sempurna dikatakan. Taurat Tuhan itu utuh dikatakan, dan itu membawa hikmat, itu memberikan pelajaran bagi kita, itu menuntun kita dikatakan. Itulah yang membawa kita. Jadi arahkanlah jiwa kita, isilah jiwa kita, emosi, pikiran, perasaan, dan kehendak kita, isilah dengan Taurat Tuhan, isilah dengan kebenaran firman Tuhan. Karena menurut para pemazmur, pengalaman mereka yang menulis kitab Mazmur, segala sesuatu sudah mereka lakukan, sudah mereka perbuat untuk menenangkan, untuk menyegarkan jiwa mereka. Dan mereka temukan apapun yang ada dalam dunia ini,
baik itu harta, kekayaan, dan berbagai jenis hiburan lainnya tidak bisa menyegarkan jiwa mereka. Dan mereka temukan pada akhirnya jiwa yang terpenuhi adalah ketika diarahkan kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak ada yang sempurna dan kekal dalam kehidupan ini kecuali perkataan Tuhan. Karena Tuhan berkata sendiri melalui Yesus Kristus, dikatakan dalam, nanti kalau Bapak Ibu baca dalam Matius pasal 24 ayat 35, Markus 13 ayat 31 dan Lukas 21 ayat 33, di sana dikatakan Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi hanya perkataan Tuhan Yesus yang tidak berlalu, semuanya akan berlalu. Oleh sebab itu jangan taruh jiwa kita di atas dasar yang berlalu. Segala isi dunia ini dan apa yang di dalamnya dikatakan semuanya akan berlalu. Tapi Yesus katakan perkataanku tidak akan berlalu. Jadi semua yang kita cari, yang kita peroleh dan dapatkan dalam dunia ini hanya bersifat sementara dan tidak akan kekal. Semuanya itu Tuhan Yesus katakan akan berlalu. Oleh sebab itu lagi dia nggak mampu memuaskan, menyegarkan jiwa kita yang gersang, yang kering, yang lelah ini, yang letih ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam dunia dan segala isinya ini tidak bisa mengisi kekosongan jiwa kita, memberikan kesegaran bagi jiwa kita. Jadi sebagai pengikut Kristus, percayalah bahwa hanya perkataan Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa untuk memberikan kesegaran yang sempurna bagi jiwa kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita belajar sebagai pengikut Yesus, isilah jiwa kita, penuhilah jiwa kita dengan perkataannya. Maka dikatakan dari situ akan terpancar mata air yang menyegarkan jiwa kita. Bukankah Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal yang ke 11 ayat 28 sampai 30, demikian firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi janganlah kita merasa kuat, merasa hebat dalam memikul beban kita sendiri, dalam memikul persoalan kita sendiri. Ingatlah, kita manusia, kekuatannya, kemampuannya terbatas. Oleh sebab itu mari kita datang bersegera kepada Tuhan, karena Yesus berjanji jika kita datang kepadanya, Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jalani aktivitas kita, jangan isi jiwa kita dengan dunia dan segala isinya ini. Karena apa? Dikatakan itu sementara. Isilah jiwa kita dengan perkataan Tuhan, karena dikatakan Yesus akan memberikan penghiburan kepada kita, Yesus akan memberikan kesegaran pada kita. Mari kita sama-sama satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur Firman-Mu mengajar kami supaya jiwa kami diisi oleh hukum-Mu, perintah-Mu, perkataan-Mu. Karena itu kekal. Dunia dan segala isinya ini tidak bisa mengisi kekosongan jiwa kami yang hampa, jiwa kami yang kering, jiwa kami yang letih, jiwa kami yang gersang. Hanya firman-Mu yang tetap, hanya firman-Mu yang tidak berubah. Dan kami percaya ketika firman-Mu memenuhi jiwa kami, maka kami akan memperoleh kesegaran yang abadi. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini dalam melakukan aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya berkat-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan kami-Mu Tuhan Yesus membuat kami beruntung, berhasil menjalani kehidupan sepanjang hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.